Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Yulisan tiba di lokasi snowman, tetapi serangannya tidak mengenai apapun. Tubuhnya meluncur melewati sasaran, meninggalkan jurang yang dalam. Di belakangnya, bola-bola api meledak berturut-turut. Sosok lain yang agak kaku berkelebat berkat cahaya api. Raja Utara tidak berhasil membuka jarak darinya. 5 meter itu tetap terjaga. Saat Yulisan berhenti, klien yang masih tak terlihat tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Gambaran yang sesuai muncul dalam benaknya. Ia menerjang ke depan, merapat ke tanah, dan muncul tepat di bawah naga beku. Sementara itu, ekor Yulisan yang tebal dan kuat berayun, menyapu ke arah Siatas dan Mobet. Dengan bunyi retakan keras, Mobet terlempar saat menghindari sapuan ekor naga itu. Adapun Siatas, ia gagal mengikuti ritme. Meski dibantu angin untuk mundur dan mengurangi daya hantam, ia tetap terkena di sisi tubuhnya. Sisik ilusi tebal yang muncul di tubuhnya hancur, tulang rusuknya retak. Ia juga terpental, namun berkat angin, ia tidak jatuh terlalu keras ke atas salju. Seandainya itu Mobet atau Anderson, serangan tadi akan langsung membunuh mereka. Untungnya, jalur storm memiliki sisik ilusi yang melindunginya. Selain itu, setiap kenaikan urutan membawa peningkatan yang sesuai. Siatas hanya terluka parah, tetapi tidak kehilangan kesadaran. Ia bahkan belum sepenuhnya kehilangan mobilitasnya. Pada saat itu, leher Yulisan bergerak saat ia membuka mulutnya lebar-lebar, menyemburkan seberkas cahaya biru muda. Berkas cahaya itu menyapu snowman, membekukannya menjadi patung es. Edwina, Frunziar, dan Anderson terhalang tubuh naga raksasa itu. Karena jarak, mereka tak sempat menolong dengan kekuatan Beyonder lainnya. Bang! Naga beku melompat kecil dan berputar. Saat mendarat kembali, tanah bergetar ringan. Pada saat ini, keadaannya jelas sangat buruk. Retakan di bahu kanannya sangat mengerikan. Meski cairan biru muda beku nyaris menahan luka itu agar tak makin parah, cakar terkait hampir lumpuh dan nyaris tak bisa digunakan. Banyak sisik ilusi di tubuhnya telah hancur dan meredup secara tidak wajar, seolah kehilangan vitalitas dalam jumlah besar. Meski begitu, ia telah melukai dan menahan 3 lawannya dengan serius. Situasinya jauh lebih baik daripada sebelumnya, terutama karena Grossel terluka berat. Ia tak lagi terjerat pertarungan dan kini bisa menyerang sesuka hati. Melihat pemandangan ini, mata biru muda Edwina kembali menghitam. Pikiran-pikiran jahat yang lengket perlahan mengalir. Ia tiba-tiba mengepalkan telapak tangan kanannya, membuat Yulisan mendongak dan mengaum kesakitan. Cairan biru muda mengalir dari sudut mata dan mulutnya. Pada saat itu, satu-satunya pikiran naga beku adalah membersihkan gangguan emosi dari tubuh rohnya. Memanfaatkan kesempatan itu, mata Edwina kembali bersinar jernih. Cahaya fajar di sekelilingnya dengan cepat memadat menjadi sebilah pedang. Ia ingin berperan sebagai seorang penjaga untuk menahan Raja Utara. Ia percaya bahwa Germain Sparrow pasti punya alasannya tetap berada di sisi Yulisan dalam keadaan tak terlihat. Yang ia butuhkan hanyalah waktu. Pada saat itu, sosok yang diselimuti cahaya fajar asli menerjang ke arah naga beku. Itu tidak lain adalah sang raksasa, Grossel. Dadanya cekung ke dalam. Kulit abu-abu kebiruannya pucat, dan pedang besarnya dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba. Namun, ia tetap dengan berani menghadapi musuhnya. Grossel membacok targetnya seolah membakar habis hidupnya sendiri, memancarkan cahaya dan kehangatan. Raksasa tidak pernah mundur. Di tengah raungannya, Grossel menangkis serangan beruntun naga beku, dan berkat cakar depan yang hampir lumpuh itu, ia berhasil menghindari napas biru es tepat waktu. Imprison. Frunziar berlari mendekat dan mulai membatasi pergerakan Raja Utara. Edwina juga bekerja sama dengannya. Setiap kali amarah Yulisan memungkinkannya lolos dari pengekangan, Edwina kembali memicu emosinya, menjaga pembatasan tetap berlangsung dan mencegahnya menyerbu lagi. Pada saat ini, Anderson bergantian melempar tombak putih menyala dan bola api. Berulang kali, ia memberikan luka parah pada naga beku.
Setelah Mobet berhasil mengatur napasnya, ia terus mencuri pikiran atau kekuatannya, menghentikan serangan naga itu. Yulisan mencoba mengepakkan sayapnya untuk kedua kalinya. Ia terbang lagi, membuat salju beterbangan, tetapi dengan tambahan larangan terbang dari Frunziar, ia hanya bisa menyerah saat menyadari kesulitannya. Klein, yang terus berpindah posisi di sekitar kakinya, memperoleh kendali yang lebih dalam atas benang tubuh roh miliknya. Itu sudah lama mencapai ambang ke-22, tetapi ia belum berhasil. Alasannya karena spiritualitas Raja Utara sangatlah kuat. Tak lama kemudian, terdengar bunyi dentang. Pedang besar Grosel ternodai napas naga beku saat ia dihantam cakar. Pedang itu hancur total, berubah menjadi serpihan-serpihan tak terhitung yang beterbangan. Dengan bunyi retakan, dinding tak terlihat di depan Grosel mencapai batasnya dan membiarkan beberapa serpihan menembus, menghunjam kepala dan dadanya. Frunziar yang berada tak jauh juga gagal menghindar tepat waktu. Sisi zirahnya bertabrakan dengan serpihan, membuat bagian tubuhnya terkoyak. Raksasa tidak pernah mundur. Grosel kembali mengaum keras. Cahaya fajar memancar lagi darinya, saat sebilah pedang cahaya murni muncul di telapak tangannya. Darah merah gelap mengalir di wajahnya saat ia menangkis serangan naga beku. Pada saat itu, Klein menggerakkan benang tubuh roh dan akhirnya melihat peluang untuk mencapai kendali awal. 3 detik, 2 detik, 1 detik. Gerakan Yulisan langsung membeku, seolah semua persendiannya berkarat. Naga beku itu segera waspada dan menyadari sumber bahaya berasal dari bawahnya. Memanfaatkan momen sebelum pikirannya sepenuhnya terhenti, ia langsung memutuskan untuk duduk. Ia ingin menghancurkan bajingan itu. Tiba-tiba, pikirannya melayang, melupakan apa yang hendak dilakukannya. Dan sekitar 20 meter jauhnya, lutut Mobet Zoroas tertekuk saat ia duduk aneh di atas salju. Klein memanfaatkan kesempatan itu untuk bergerak cepat ke sisi kaki belakang naga beku. Ketak terlihatannya mulai memudar. Bagaimanapun, kemampuan tiruan jelas tak bisa dibandingkan dengan yang asli. Ia mengulurkan kedua tangannya setengah jalan, spiritualitasnya melonjak, gerakannya seperti mengendalikan boneka raksasa. Bang! Yulisan, yang pikirannya sudah melambat, akhirnya mengingat niatnya. Kaki belakangnya perlahan menekuk saat tubuh beratnya menghantam ke bawah, tetapi yang terjadi hanya salju dan debu beterbangan. Tidak bisa. Harus lakukan itu. Pikiran-pikiran terputus-putus melintas dalam benaknya saat jantungnya tiba-tiba berkontraksi, memadatkan lingkaran cahaya biru muda yang mengerikan. Itu adalah kekuatan Beyonder yang berasal dari hidupnya. Ia bisa menciptakan neraka dingin. Dengan itu, Klein dan yang lainnya akan membeku sepenuhnya. Jika bukan karena pengalaman dan kekuatan Snowman yang mampu menahan keadaan itu, lebih dari 1 atau 2 Beyonder pasti sudah tewas. Namun, di bawah kendali Klein, segala upaya Yulisan jelas terhambat. Edwina dengan tajam menyadari sumber bahaya yang sebelumnya tak diketahuinya. Ia segera mengepalkan tangan kanannya, meledakkan emosi kuat naga beku. Tubuh Raja Utara bergetar lambat saat lingkaran cahaya biru muda yang baru saja terkumpul itu tercerai-berai tak terkendali. Ia gagal mempengaruhi lingkungannya. Mulut naga beku perlahan terbuka saat ia mengeluarkan jeritan tersendat. Siatas berdiri dengan susah payah begitu sedikit pulih. Melihat situasi itu, ia menahan rasa sakit dan segera menarik busurnya. Rambutnya kembali berkibar saat awan gelap tebal muncul di udara. 2 kilat perak berbeda saling menambah kecemerlangan saat menyatu pada busur, membentuk anak panah mengerikan yang dipenuhi kilat berputar. Wajah Siatas terdistorsi saat ia melepaskan anak panah itu. Swoosh! Kilat perak itu langsung menembus dada Yulisan, merobek luka mengerikan. Api menyembur dan kilat memercik di dalam luka itu, memperparah kerusakan. Pada saat itu, mata Andersen berbinar. Api putih menyala membungkus tubuhnya saat ia berubah menjadi seberkas cahaya, melesat lurus menuju luka tersebut. Tanda-tanda hitam pekat cepat muncul di perut naga beku, seolah seseorang mencoretnya. Pikiran Yulisan tak lagi selambat sebelumnya akibat rangsangan hebat itu. Saat ia berusaha mengepakkan sayapnya, ia melesat ke langit. Terbang dilarang di sini. Frunziar segera menambahkan larangan lagi. Bang! Raja Utara kembali jatuh ke tanah saat tanda hitam pekat di perutnya terkoyak.
Darah biru muda dan organ yang rusak menyembur seperti air terjun. Anderson memanfaatkan kesempatan untuk melompat menjauh dari tubuh naga. Api di tubuhnya padam, digantikan lapisan es transparan yang menyelimutinya. Dingin. Sangat dingin. Ia memegang Death Brachydon sambil melompat kaku menjauh. Tubuhnya terus gemetar. Klein, yang nyaris membiarkan naga beku lolos dari ikatannya, kembali mencapai kendali awal. Ia memperlambat pikiran Yulisan yang ingin menyeret semua orang mati bersamanya, sementara naga itu terus menderita akibat pencurian dan ledakan. Leher panjangnya perlahan terangkat saat ia mengeluarkan rengekan lambat. Tubuhnya runtuh sedikit demi sedikit. Selama proses itu, Klein tidak mencoba menghentikan serangan lanjutan Siatas dan yang lainnya. Ia tahu betul bahwa untuk mengubah naga beku menjadi boneka membutuhkan waktu jauh lebih dari 5 menit. Terlalu banyak kemungkinan kecelakaan dalam rentang waktu itu. Frunzier berdiri tegak sambil terengah. Dengan sisi tubuhnya yang terkoyak, ia mendorong telapak tangannya yang tanpa pedang ke depan, dan menyatakan dalam Hermes kuno, "Death." Tubuh Yulisan bergetar saat ia roboh ke tanah seperti gunung es kecil. Cahaya biru muda yang nyaris putih, terpancar dari tubuhnya saat daging dan jasadnya cepat terurai. Tak lama kemudian, bangkai naga raksasa itu berubah menjadi sebuah pintu berat bersalju yang terbuka keluar. Tanpa perlu disebutkan, semua Beyonder yang hadir tahu bahwa itu adalah pintu menuju dunia luar. Akhirnya, berhasil. Grossel tertawa keras, suaranya makin melemah. Duk! Tubuhnya yang hampir setinggi 4 meter jatuh ke depan, menopang diri dengan satu lutut. Cahaya fajar di sekelilingnya tercerai-berai, auranya hampir langsung lenyap. Grossel, Siatas dan yang lain mendekat dengan susah payah atau secepat mungkin. Grossel perlahan memandang sekelilingnya, mengepalkan tinju dan tertawa ramah. "Kita berhasil." Raksasa tidak pernah mundur. Kepalanya dengan satu mata vertikal terkulai saat suaranya terhenti. Grossel. Frunzier, yang paling dekat dengan sang raksasa, bergegas menghampiri Grossel dan menangkap tubuhnya. Lalu, ia perlahan melepaskan genggamannya dan berdiri, seolah baru saja mengalami mimpi yang membingungkan. Siatas melepaskan diri dari pelukan Mobet, dan, mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhnya, berlari ke sisi Grossel, dengan bantuan angin. Ia berlutut dan mengamati dengan seksama selama beberapa saat. Kemudian, ia mengguncang tubuh raksasa itu dan berteriak histeris, "Bangun! Bangun! Sudah waktunya kita pergi!" Suaranya perlahan melemah hingga sunyi. Mobet berdiri di samping, menyaksikan tubuh raksasa itu tak lagi mampu mempertahankan bentuknya saat ia terhuyung. Akhirnya, tubuh itu jatuh ke tanah dengan bunyi berat. Ia terdiam beberapa detik sebelum menghembuskan napas panjang. Saat itu, Anderson dan Edwina sudah berlari menuju Snowman. Yang satu menggunakan api, sementara yang lain menirukan cahaya suci untuk segera mencairkan es yang membekukannya. Karena Klein berada di dekatnya, ia langsung tiba di sisi Grossel. Penglihatannya melalui benang tubuh roh memberitahunya bahwa raksasa itu telah mati. Hanya rohnya yang masih tertinggal, namun mulai tercerai-berai. Hal ini membuat kemampuan transfer kerusakannya sama sekali tak berguna. Sejak Grossel menyalakan cahaya fajar dan terlibat dalam pertempuran kedua melawan naga beku itu, ia pasti sudah mempersiapkan diri untuk mati. Klein terdiam, Mobet meliriknya dan berkata dengan senyum getir, "Sejujurnya, aku tidak banyak melihat raksasa. Sebagian besar kesanku tentang mereka berasal dari buku, guru, dan orang tuaku. Aku selalu mengira ras ini kejam dan brutal, makhluk tak berakal yang lebih dekat dengan monster. Namun, Grossel tidak seperti itu. Ia terus terang, jujur, dan optimis. Meskipun terkadang terlihat agak bodoh, ia lebih tahu daripada siapapun tentang benar dan salah. Ia pernah mengatakan padaku bahwa itu karena ia bukan raksasa kuno. Ia bahkan bukan raksasa generasi kedua atau ketiga. Raksasa kejam dan brutal itu tetap memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan melahirkan. Sedangkan keturunan mereka, dari waktu ke waktu, akan muncul yang lebih rasional. Keturunan ini akan terus berkembang biak dan memiliki keturunan lagi, memungkinkan seluruh ras raksasa keluar dari belenggu sebagai monster. Hehe, aku tidak tahu apakah harus mempercayainya,
Tetapi keberadaannya telah membuktikan kemungkinan itu. Saat Mobet mengatakan itu, ia tiba-tiba terdiam, seolah tenggelam dalam kenangan. Pada saat itu, Edwina dan Anderson membantu Snowman, yang tubuhnya masih agak kaku, berjalan mendekat. Sang pertapa itu tertatih-tatih hingga tiba di sisi Groeschel. Menatap mata tunggal yang tertutup rapat itu, Snowman membuat tanda salib di dadanya. Ia memejamkan mata setengah dan berbisik dalam doa. Bapa segala sesuatu, sumber agung dari segalanya, di sini terbaring jiwa yang jujur dan murni. Semoga ia memasuki kerajaan-Mu dan menerima penebusan abadi. Siatas membuka mulutnya seolah ingin mengatakan bahwa iman Groeschel tertuju pada Raja Raksasa Aurmir, namun pada akhirnya ia memilih diam. Ia menyaksikan dalam keheningan saat Snowman menyelesaikan doanya. Kita harus pergi secepat mungkin. Tidak ada yang tahu berapa lama pintu ini akan tetap terbuka, ujar sang elven songster sambil menyapu pandangan ke sekitar. Duka dan rasa sakit membuatnya mudah tersulut emosi. Ia menunduk menatap raksasa itu dan menambahkan dengan suara berat, "Kita tidak boleh membiarkan jiwa Groeschel lenyap di dunia ilusi ini. Kita harus membawanya kembali ke kenyataan." "Baik." Mobet langsung menyetujui. Klein dan yang lainnya juga tidak keberatan. Edwina menoleh dan berteriak ke arah gua gunung es dan salju. "Danitz, kau bisa keluar sekarang." Saat itu, mata Siatas bergerak cepat seolah teringat sesuatu. Ia menoleh kepada Klein dan berkata, "Apakah kau punya pena dan kertas?" "Ada." Klein mengeluarkan pena dan catatan yang selalu ia bawa. Itu adalah ciri profesional seorang Shier. Siatas menerimanya dan mulai menulis cepat. Ia tidak berhenti, bahkan ketika Danitz berlari keluar dari gua. Danitz tetap diam. Ia juga tampak murung, tak menunjukkan kegembiraan atau semangat yang seharusnya muncul karena akan segera meninggalkan dunia buku ini. Akhirnya, Siatas berhenti menulis dan menyerahkan kertas serta pena itu kepada Klein. "Formula yang kau inginkan. Bukankah kita menyelesaikan transaksi setelah keluar?" Klein bergumam dalam hati dengan bingung. Ia menerima pena dan formula ramuan Ocean Songster. Seolah merasakan kebingungannya, Siatas menoleh menatap Groeschel. Dengan suara berat ia berkata, "Sekarang kita adalah rekan seperjuangan, jadi kau bisa memberiku formula ramuan itu secara langsung?" Klein menyimpan barang-barang itu dan mengangguk samar. "Aku akan memberimu cawan anggur itu setelah kita keluar." Siatas tidak menjawab. Ia malah menyenggol Mobet. "Bawa Groeschel." Mobet menunduk melihat tubuhnya yang tidak terlalu berotot serta sepatu kulitnya yang runcing dan melengkung. Ia tersenyum pahit tanpa daya dan berjalan ke paha Groeschel. Frunzier diam-diam mengikuti dan membungkuk untuk memeluk bahu kiri sang raksasa. Anderson memandang sekeliling dan berdecak. "Kalian semua terluka atau lemah? Biar aku saja." Ia lalu mengangkat bahu lainnya. Klein hendak membantu pada paha yang tersisa ketika Danitz bergegas mengambil posisi itu. Melihat itu, ia menghentikan langkahnya. Ia menyaksikan Anderson dan yang lain mengangkat Groeschel dan berjalan menuju pintu bersalju yang ilusi itu. Klein, Edwina, Siatas, yang terhuyung saat berjalan, serta Snowman diam-diam mengikuti hingga tiba di pintu keluar yang terbentuk dari jasad Yulisan. Saat itu, Klein menyapu pandangan dan mendapati darah biru muda yang sebelumnya mengalir dari Raja Utara telah lenyap, seolah tak pernah ada. Memang monster yang diciptakan dan nyaris nyata. Klein berjalan di belakang, menyaksikan Edwina melangkah maju, membungkuk, dan meletakkan kedua telapak tangannya di pintu. Kemudian, Vice Admiral Iceberg mengerahkan kekuatannya dan mendorong pintu bersalju itu terbuka. Dalam diam, semua orang menyaksikan segalanya memudar menjadi ilusi lalu transparan. Deretan rak buku coklat kekuningan dengan cepat muncul di hadapan mereka, bersama matahari jingga yang baru saja tenggelam di balik cakrawala serta sebuah meja dengan pena, botol tinta, dan kertas. Ini adalah kabin Vice Admiral Iceberg Edwina. Klein segera mengarahkan pandangannya ke tengah meja. Di sana, tergeletak sebuah buku berbalut kulit kambing kekuningan. Buku itu terbuka hingga halaman akhir akibat angin tak berbentuk. Klein dan yang lainnya lalu melihat epilog. Dengan bantuan petualang gila dan pemburu terkuat, Groeschel memenuhi janjinya. Ia memimpin rekan-rekannya dan membunuh Raja Utara, namun ia juga akhirnya tertidur selamanya di negeri es. Bahkan tidak memberi akhir kita. Siatas,
Kau berencana pergi kemana selanjutnya? Mobet melepaskan paha Grossel dan menoleh menanyai sang elven songster. Mata Siatas tampak kosong beberapa detik sebelum ia berkata tegas. Mencari rasku. Baru saja ia mengucapkannya, ia melihat rambut pirang Mobet dengan cepat berubah menjadi putih. Wajahnya yang semula halus dipenuhi kerutan. Dalam 1 detik, Mobet sekarat karena usia tua. Hati Siatas runtuh. Saat ia hendak menerjang maju, ia terkejut menyadari bahwa kekuatan di kakinya telah lenyap. Dengan bunyi berat, ia jatuh ke lantai dan menyadari punggung tangannya telah dipenuhi bintik-bintik usia. Ia seketika memahami apa yang terjadi, dan air mata pun mengalir deras. Ia berjuang merangkak menuju Mobet. Mobet pun telah terjatuh dan merangkak ke arahnya sambil mengulurkan telapak tangan kanannya. Siatas mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam tangan kurus berkerut itu. Mereka mengangkat kepala dengan susah payah, pupil mereka saling memantulkan satu sama lain. Sudut bibir mereka terangkat bersamaan sebelum melemah. Kelopak mata mereka terkulai, menutup cahaya. Klein, Edwina, Anderson, dan Danitz tak sempat bereaksi atas perubahan itu. Mereka tak tahu harus berbuat apa, hanya bisa menyaksikan jasad Grossel membusuk dengan cepat saat daging dan darahnya menguap, menyisakan kerangka dan karakteristik Beyonder. Sementara Mobet, Siatas, Snowman, dan Frunziar menua dalam hitungan detik sebelum menghembuskan nafas terakhir, mengulang apa yang terjadi pada jasad Grossel. Pakaian mereka menghilang atau berubah menjadi debu. Jiwa mereka tercerai-berai dengan kecepatan luar biasa sebelum akhirnya lenyap. Bahkan yang hidup paling singkat di dalam buku pun telah berada di sana selama 165 tahun. Gumam Edwina pelan saat ia menoleh menatap tulang belulang yang menghadap laut dan matahari. Itu tidak lain adalah disiplineri Paladin Frunziar. Ia duduk di kursi menghadap barat, ke arah Backlund. Snowman duduk bersila di sampingnya. Jasadnya masih mempertahankan postur berdoa. Benar, mereka telah hidup di dunia buku selama berabad-abad atau bahkan milenium. Dengan aturan dunia luar, sebagai non-demigod, mereka seharusnya sudah lama mati. Seharusnya aku menyadari ini. Mengapa aku sama sekali tidak waspada terhadap hal ini? Mungkinkah? Klein tiba-tiba teringat pengaruh psikologis pada Mobet, Grossel, dan yang lainnya saat sebuah dugaan muncul di benaknya. Ia kembali menunduk menatap buku bersampul kulit kambing itu. Ia yakin masih ada sangat banyak rahasia di dalamnya. Orang ini cukup menarik. Mati begitu saja. Anderson memandang jasad Mobet sambil menyeringai. Saat itu, seluruh karakteristik Beyonder telah perlahan memadat. Namun, Frunziar tidak menghasilkan sesuatu yang serupa. Edwina mengamati sejenak sebelum berkata pelan, ramuan yang ia konsumsi bersifat ilusi, begitu pula kekuatan yang ia peroleh. Sama seperti naga beku itu. Kemungkinan besar diciptakan di dunia buku. Nyaris nyata. Klein menghela napas dalam hati. Untuk sesaat ia kehilangan kata-kata, sehingga hanya bisa mempertahankan keheningan ala German Sparrow. Dalam 10 menit berikutnya, tak seorang pun berbicara di kabin Kapten Golden Dream, hingga keempat karakteristik Beyonder itu terbentuk. Salah satunya sebesar kepalan tangan menyerupai jantung. Permukaannya dipenuhi lubang dan berkilau dengan cahaya fajar. Yang lain menyerupai ubur-ubur. Bagian luarnya yang transparan seolah berisi air laut biru azur, dan di dalamnya terdapat pusaran yang sesekali diguncang badai atau kilatan petir perak, sambil memancarkan nyanyian samar nan ethereal. Yang lainnya adalah kristal murni dan terang yang memancarkan kesucian. Yang terakhir berupa telapak tangan bayi dengan 5 jari kurus terentang, terus berubah warna mengikuti lingkungan. Kita tidak bisa terus hanya menonton seperti ini. Akhirnya, Anderson memecah keheningan. Mari kita bagi karakteristik Beyonder. Saat mata biru muda Edwina diwarnai semburat api, sang pemburu mengangkat bahu dan berkata dengan senyum pahit, aku percaya mereka pun akan menginginkan hal seperti ini, karena kita adalah rekan yang bertarung bersama.